Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purwandi Dedi dari kelas M20F dengan NIM 1057211121220. Jadi di sini saya akan membuat video sebagai tugas final dari mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, untuk makalah yang saya ambil yaitu penetapan harga transfer. Jadi langsung saja. Definisi harga transfer. Dalam dunia ekonomi terdapat istilah harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah suatu kegiatan akuntansi yang mewakili harga barang atau jasa yang diberikan kepada satu divisi ke divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama. Harga transfer dapat didefinisikan dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antara pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antar dua pusat laba atau lebih. Nah, untuk lebih lanjut, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Di dalam satu perusahaan terdapat yang pertama divisi yang menjual produk, barang atau jasa. Yang kedua divisi yang membeli produk. Nah, kemudian bagian B, tujuan penetapan harga transfer. Apabila terdapat kondisi di mana dua atau lebih pusat laba secara bersamaan bertanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan produk, pembuatan dan pemasaran produk, maka pada dasarnya setiap pusat laba tersebut berhak mendapat bagian pendapatan yang nantinya dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Harga transfer merupakan mekanisme penting yang mendistribusikan pendapatan kepada dua atau lebih pusat laba yang melakukan transaksi. Dengan demikian, harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antar pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Dan yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Kemudian bagian C, penentuan harga transfer. Tentunya dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarangan menentukan harga. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, harga transfer dalam praktiknya harus terus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Namun hal tersebut dalam dunia nyata sangat sulit diterapkan. Hanya sedikit perusahaan yang menetapkan prinsip ini. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode berikut. Yang pertama yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Yang keempat, penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase. Kemudian bagian D, metodologi penentuan harga transfer. Dalam suatu dunia dengan harga transfer yang sangat kompetitif, tidak akan menjadi masalah besar ketika hendak menetapkan harga transfer sumber daya dan jasa antar perusahaan. Namun demikian, jarang sekali terdapat pasar eksternal yang kompetitif untuk produk-produk yang ditransfer antar entitas yang berhubungan istimewa. Masalah penentuan ini sangat terasa dalam tingkat internasional karena konsep akuntansi biaya ini berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Kemudian bagian E, cara kinerja harga transfer. Harga transfer
masih bisa dilakukan dalam akuntansi dan perpajakan, selama itu masih berada dalam pemilik atau kontrol yang sama. Harga transfer ini berlaku untuk transaksi lokal atau transaksi antar negara dengan catatan masih berada di dalam satu perusahaan yang sama. Nilai transfer pricing ini akan sangat bergantung dari harga pasar yang sedang berlaku untuk produk ataupun jasa tersebut. Harga transfer tidak hanya berlaku untuk barang yang memiliki bentuk atau wujud saja, tetapi juga untuk jasa seperti properti intelektual. Beberapa hal yang masuk dalam properti intelektual adalah riset, hak paten, dan juga royalitas. Kemudian bagian F, sasaran penentuan harga transfer. Jika dua pusat laba atau lebih bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus berbagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut dijual. Harga transfer merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan ini. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama. Maksudnya, sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Dan yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Kemudian bagian G, karakteristik harga transfer. Yang pertama yaitu masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba, dan harga transfer berdasarkan nilai barang atau jasa yang ditransfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang dihasilkan divisi pembeli. Jika nilai barang atau jasa yang ditransfer tidak signifikan, tidak masalah dalam perusahaan. Yang kedua, bagi divisi penjual, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diverifikasi bisnis perusahaan dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Kemudian bagian H, masalah penetapan harga transfer. Setiap penetapan harga transfer harus mampu memenuhi 3 unsur. Yang pertama, evaluasi kinerja yang akurat, yaitu bahwa tidak satupun manajer divisi akan memperoleh manfaat atas beban manajer divisi lain. Yang kedua, kesesuaian tujuan, berarti bahwa manajer divisi memilih tindakan-tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, otonomi divisi, berarti bahwa manajemen pusat tidak boleh mencampur kemandirian divisi dalam membuat keputusan. Masalah penetapan harga transfer adalah berkaitan dengan upaya menciptakan sistem yang secara simultan ketiga sasaran di atas tersebut. Kemudian bagian terakhir, harga transfer di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dapat menetapkan harga transfer pricing dalam berbagai cabang perusahaan yang terdapat di negara berbeda. Harganya tentu akan berbeda antar satu negara dengan negara yang lainnya, tergantung dari beban pajak. Di negara tersebut, harga transfer memiliki peran yang sangat penting untuk perusahaan multinasional. Karena cara ini bisa digunakan untuk mengubah pendapatan kena pajak mereka, sehingga beban pajak yang harus mereka setorkan pun akan berkurang secara menyeluruh. Metode penetapan harga transfer adalah metode yang digunakan oleh perusahaan agar bisa mengalihkan kewajiban pajak pada negara yang nominal pajaknya berbiaya rendah. Nah, itulah tadi materi tentang penetapan harga transfer. Selanjutnya contoh kasusnya. Nah, untuk contoh kasus, CEO mempunyai 2 divisi A dan divisi B
yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan produk Q dan R yang dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya akan ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan HT suku cadang untuk tahun yang akan datang. Perusahaan menggunakan pendekatan ABC dalam penentuan HT dengan biaya penuh. Menurut anggaran divisi A, direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit untuk suku cadang Q dan 2 juta unit untuk suku cadang R. Suku cadang Q, unit level activity cost per unit sama dengan 1.500, cost bed per level 200.000, cost produk level per unit 500, total facility cost sama dengan 200 juta. Suku cadang R, unit level activity cost per unit sama dengan 2000, cost bed per level sama dengan 150.000, cost produk level per unit sama dengan 300, total facility cost sama dengan 400 juta. Nah, misalkan divisi A mentransferkan 1000 unit suku cadang Q ke divisi B dalam bulan Juni 2015, jumlah tersebut diproduksi dalam 2 batch produksi. Total aktiva divisi A yang diperkirakan pada awal tahun anggaran sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan divisi A yang dinyatakan dalam ROI sebesar 22%. Markup untuk suku cadang Q dan E didasarkan pada unit level activity cost. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.